Baik, kita masuk di sesi pengenalan Enterprise Resource Planning atau ERP dan aplikasi-aplikasi enterprise yang lain ya. Karena aplikasi enterprise itu ya bukan hanya ERP ya. Juga nanti kita bahas ya, ada yang disebut misalnya aplikasi ECM, Supply Chain Management, CRM, Customer Relationship Management, ya. Kemudian SRM ya, Supplier Relationship Management, ada PLM, Product Lifecycle Management. Itulah contoh-contoh aplikasi ERP. Nah, pada sesi kali ini kita akan membahas ya pengenalan aplikasi ERP dan juga aplikasi enterprise yang tadi. Diharapkan ya sesudah mengikuti sesi ini mahasiswa memahami apa itu ERP ya, secara definisi. Kemudian kenapa membutuhkan suatu sistem ERP. Kemudian sejarah dari aplikasi ERP. Kemudian keuntungan yang diperoleh dengan mengimplementasikan sistem ERP. Tantangan-tantangan apa yang dihadapi ketika mengimplementasikan ERP. Kemudian tren pengembangan ERP dan enterprise application. Yang terakhir adalah ERP sebagai bagian dari aplikasi enterprise. Baik, kita masuk definisi ERP. Apa itu ERP ya? Kita sering mendengar ya, istilah ERP ya. Atau kependekan dari Enterprise Resource Planning. Kita bisa melihat dari arti setiap kata yang menyusun kalimat ERP. Ada enterprise, ya enterprise ini adalah perusahaan atau organisasi yang memiliki tujuan umum. Kemudian di sini ada resource ya. Resource ini adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Itu bisa dalam bentuk sumber daya manusia, peralatan, pabrik, material ya. Kemudian ada planning, ada perencanaan. Nah, planning ini sangat dibutuhkan untuk bisa menggunakan ya sumber daya secara efisien ya, sehingga bisa sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau tujuan dari perusahaan atau efektif. Sehingga kita mengenal misalnya ada demand planning ya, demand management ya, operation planning ya, sampai kepada misalnya new product design ya, planning ya, perencanaan produk baru ya, production planning ya. Kemudian kalau secara istilah ya kita bisa melihat ERP itu sebagai suatu sistem informasi terintegrasi yang dibangun di atas database yang tersentralisasi dan memiliki platform komputasi umum yang membantu penggunaan sumber daya perusahaan secara efektif dan memfasilitasi aliran informasi di antara fungsi-fungsi bisnis yang ada di dalam perusahaan dan juga dengan stakeholder eksternal. Jadi kalau kita coba simpulkan ya dari berbagai macam definisi ERP, kita bisa mengambil benang merahnya seperti ini ya. Di sini ada kata kunci Integrated Information System ya. Jadi ERP itu adalah sistem informasi terintegrasi. Ya. Terintegrasi kenapa? Karena mengintegrasikan semua fungsi-fungsi bisnis yang ada di perusahaan dalam bentuk aliran informasi. Kemudian kata kunci berikutnya adalah memiliki database yang tersentralisasi. Jadi database ERP itu sentral ya. Satu. Biasanya awalnya ya sebelum ada ERP database itu setiap fungsi bisnis atau setiap departemen itu memiliki database tersendiri. Tetapi dengan sistem ERP, database tadi itu digantikan menjadi satu database ya, yang digunakan untuk semua fungsi. Kemudian memiliki platform komputasi umum. Jadi ERP itu menggunakan sistem komputer ya. Kemudian membantu untuk penggunaan sumber daya perusahaan secara efektif ya, dan memfasilitasi aliran informasi
pada semua fungsi bisnis yang ada di perusahaan dan juga dengan pihak eksternal. Jadi ERP juga nanti bisa digunakan untuk melakukan kolaborasi ya atau komunikasi dengan pihak eksternal. Ya misalnya nanti ada aplikasi-aplikasi enterprise ya seperti CRM ya, Customer Relationship Management, itu kan berhubungan dengan customer. Ya, aplikasi CRM itu berintegrasi dengan sistem ERP. Atau dengan supplier, kita memiliki misalnya aplikasi enterprise yang namanya itu Supplier Relationship Management. Nah, aplikasi Supplier Relationship Management itu terintegrasi juga dengan sistem ERP. Nah, inilah kenapa sistem ERP juga memfasilitasi aliran informasi dengan pihak eksternal.